Halo para sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Jembri. Kali ini kita akan membahas tentang topik apakah kita masih butuh website di tahun 2020 ini ya, dengan segala macam posting-postingan di sosial media, kemudian Anda pun tidak punya website juga, sales juga ada ya. Nah, sekarang kira-kira kalau misalkan di sini butuh website, untuk apa sih sebenarnya website itu di zaman atau di tahun 2020 ini? Nah, ini seperti biasa saya terpicu dengan konten dari wejustclick.me ini ya. Kemarin juga saya juga terpicu mengenai eh, tentang repost Instagram. Kali ini kita akan coba infografisnya dan saya akan terangkan lebih detail lagi. Nah, tentu kita perlu website ya menurut wejustclick.me ini. Terus kemudian alasannya kenapa? Nah, di sini pertama adalah untuk credibility ya, untuk branding, untuk kredibilitas, untuk supaya orang yakin bahwa kalau website-website yang untuk perusahaan biasanya harus wajib punya website ya. Beda dengan untuk jualan personal, orang yang penting percaya aja. Tapi kalau misalkan website perusahaan, ini penting sekali untuk mempunyai website ya. Kayak misalkan .com, .co.id juga ya. Kalau .co.id itu domainnya harus punya surat-surat resmi malah ya. Jadi kalau punya .co.id atau yang .go.id itu biasanya tuh harus punya surat resmi untuk bisa membeli domain tersebut. Nah, kemudian apalagi tentang kita bisa reach a wider audience. Jadi kita bisa memperluas kita punya target pasar. Nah, ini nanti saya akan jelaskan lebih detail kira-kira seperti apa. Memang nggak bisa cuma di Instagram atau di Facebook aja untuk supaya audiensnya lebih luas ya. Nah, kemudian apalagi dibilang, nah di sini juga bisa kita kendalikan kita bisa mengontrol konten kita. Kalau di sosial media kan dibilang memang bagus untuk mempromosikan bisnis, tapi secara teknis kontennya itu bukan milik kamu, tapi milik sosial media ya. Jadi di website kita bisa meletakkan konten-konten kita dan kita bisa rapikan, kita kategorikan, kita buat semacam apa folder-folder gitu kan, supaya orang tuh gampang memahami konten-konten kita. Kalau di sosial media kan yang terbaru terus yang keluar kan, kita nggak bisa mengontrolnya. Kemudian apalagi di sini, nah ini tentang dia mempromosikan dirinya sendiri ya. Dia bilang punya bisnis kecil dan punya website. Nah, seperti ini dan dibilang ya langsung promosi ya nggak apa-apa ya. Ini juga bagus sekali untuk mempromosikan. Nah, kita lihat nih contohnya. Kan kita sering nih melihat iklan-iklan Facebook seperti seperti ini ya. Kayak misalnya kita scroll terus nanti ketemu. Nah, kayak misalkan, nah ini misalkan ada promosi di sosial media, terus kemudian dia kalau kita klik langsung ke website gitu ya, kita klik langsung ke website, terus kemudian banyak sekali promo-promo yang ada di Facebook. Nah, ini Elementor ya, ini salah satu plugin WordPress. Nah, pada saat kita klik ini langsung ke website. Karena kenapa harus di website? Karena kita lihat kalau Facebook kan terbatas ya, tulisannya terbatas, kemudian juga gambarnya juga terbatas. Kalau Facebook kan kalau untuk promosi kan nggak bisa lebih daripada 20% tulisan. Kalau 20% tulisan itu lebih gitu, Facebook tidak mau menerima banner promo Anda. Jadi benar-benar terbatas. Jadi iklan di Facebook itu hanya untuk memancing keingintahuan kita, memancing awareness kita supaya orang, wih apa nih? Ya, kalau ingin tahu berarti dia tinggal klik websitenya ini. Nah, ini juga sama, ini sering muncul sekali kayak ini Sabinetex ya. Nah, ini kayak semacam clip on ya, wireless supaya orang bisa bikin vlogger. Nah, ini karena saya sering klik, dia muncul terus nih di Facebook saya ya. Nah, dapatkan 10% ya. Jadi kalau diklik dapatkan 10%. Nah, di sini ada kodenya. Jadi ini hanya memancing, entah itu pakai diskon, entah itu bahwa
eee, hanya 7 hari atau hanya hari ini. Nah, ini Facebook ini atau sosial media yang kita posting untuk jualan kita hanya memancing. Nah, kemudian pada saat diklik diarahkan ke website. Nih coba saya klik, ya di sini langsung dimunculin nih websitenya Sabinetex ya. Nah, di sini langsung dia ada semacam eee, ketergesahan ya, bahwa tinggal 7 menit 1 detik lagi loh. Nah, ya jadi ada diskon nih kalau misalkan ini, padahal sih saya udah berapa kali mengunjungi, tetap aja ada perhitungan seperti ini. Ini hanya memainkan psikologis kita supaya kita cepet-cepet nih, jangan sampai kehabisan diskonnya. Jadi karena diskon ini hanya expire in 6 menit. Ya secara apa, secara teknis saya sih paham bahwa ini sih hanya akal-akalan, tapi kadang-kadang alam bawah sadar kita nggak tetap aja ketipu gitu kan, karena kalau kita butuh tetap aja kita ketipu ya. Nah, terus kemudian kita klik di sini dan ini namanya landing page ya. Jadi apapun yang ada di promo-promo Facebook ini kalau kita klik, nah itu masuk ke namanya landing page. Landing page itu adalah ya halaman website saja gitu ya. Jadi semua halaman di website ada halaman website, tapi khusus yang halaman website yang untuk jualan, nah itu namanya landing page dan khusus jualannya ya. Jadi nggak banyak jualan di sini. Kita lihat khusus fokus hanya si mic-nya saja di sini. Nah, jualannya seperti apa? Nah, ini halaman ini lumayan nih, mahal juga nih 2 juta ya, tapi ini bagus sih. Eh, Nah, di sini dia memberikan manfaat-manfaatnya. Nah, apa sih yang ada di landing page ini? Dia memberikan manfaat-manfaatnya, ini spesifikasinya ya. Wah, ini kan membuat kita kalau kita butuh, waduh baterai 6 jam. Nah, ini kalau kita butuh bisa di DSLR ya. Nah, kalau kita butuh kita akan beli, bisa di handphone juga ya. Jadi benar-benar ini wireless mic-nya. Bisa 2 arah. Jadi ini untuk si wawancara, misalkan ini yang diwawancarain dan bisa jarak jauh gitu. Terus kemudian ini bentuknya, jadi kasih gambarnya ya, speknya. Nah, terus kemudian ini adalah orang-orang yang sudah menggunakannya. Ini penting sekali ya, testimoni itu penting sekali dalam kita menjual produk yang kita letakkan di landing page. Karena gini kan, kita kan nggak yakin dengan produk tersebut kalau misalkan nggak ada yang beli ya. Nah, dia kasih tahu nih siapa yang beli. Nah, terus wah banyak sekali ini. Nah, terus kemudian dibilang kalau mau lihat di sini. Nah, kira-kira itulah yang disebut landing page teman-teman semua. Nah, sekarang kita lihat lagi bentuk website lagi ya yang lain ya. Jadi seperti misalkan Moz. Ya, Moz ini kayak semacam software untuk meningkatkan traffic website Anda untuk meranking ya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kan kita kalau sekali baca kan nggak langsung paham ya. Nah, tapi dikasih gratis dulu di website bisa. Jadi, nah kalau misalkan di website itu kita lihat di sini, try Moz Pro free misalkan. Tuh. Ya. Nah, kemudian dia minta data. Nah, ini nggak bisa di sosial media itu agak susah untuk membuat seperti ini. Di sini hanya di website aja gitu yang bisa tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau mau gratis isi nama email dong, email terus kemudian display name-nya apa, namanya siapa, terus kemudian password-nya apa ya. Terus kemudian di sini nanya perusahaannya sama langsung nomor kartu kredit. Nah, terus ada lagi model semacam ini. Tuh ya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita misalkan mau meminta orang masukkan email nggak akan bisa kalau tidak ada iming-imingnya gitu. Nah, ini iming-imingnya apa? Nah, di sini iming-imingnya adalah sebuah e-book. Kalau mau dapat tool-tool terbaik dalam PPC ini kan kayak semacam pay per click ya, iklan-iklan ya untuk iklan Google yang tool-tool supaya membuat iklanan itu lebih baik ya. Nah, di sini masukkan emailnya. Nah, gitu. Nah, sehingga Anda bisa mendapatkan e-book ini secara gratis. Ini adalah model yang lain ya kalau misalkan kita ingin merayu orang untuk mendapatkan data mereka ya. Jadi di website itu ngumpulin data ya. Di sosial media itu kita membangun awareness bahwa nih ada saya loh. Nah, gitu. Kalau dia tertarik dengan kita, diarahkan ke website. Nah, di website ini kita berusaha untuk dapatin data customer.
dengan iming-iming sesuatu ya. Kalau nggak ada iming-imingnya jangan harapkan mereka mengisi email tersebut. Nah, kemudian ini juga sama ya. Dia nawarin free review. Nah, enak kan? Jadi kita dikasih gratis reviewnya nih. Saya mau gratis. Jadi sesuatu yang gratis itu memang menyenangkan ya. Cuma ya itu, kita harus bayar dengan data kita. Ya, data kita apa? Yaitu email. Ya, ini kebanyakan email sih. Kemudian ada yang nomor handphone, minta nomor handphone. Dia bilang bisa meningkatkan profit sampai ini. Jadi kita harus tertarik dulu dengan kata-kata ini, namanya copywriting ya. Nah, copywriting ini kata-kata yang menggoda, yang merayu, yang menghibur kita lah, yang tahu kebutuhan kita ya. Jadi ada videonya kalau kita nggak yakin. Nah, kemudian kalau kita udah yakin, kita cek lagi. Nah, banyak banget diklik ya. Tuh dapat free website nih. Waduh, kita tambah seneng nih dikasih bonus gitu kan. Nah, ini hebat banget dia nge-review ya. Maksudnya merayu. Kemudian ini juga sama, dikasih lagi rayuannya. Nah, baru kemudian suruh ngisi nama, kemudian suruh isi website kita, kemudian nama bisnisnya, nama usaha, terus kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lagi tertentu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti pasti ada pertanyaan lagi. Terus kemudian kita lihat kalau semua data-data ini sudah kita dapatkan ya, kita udah promo nih di sosial media. Terus kemudian datanya sudah dapat nih. Nah, ini kita harus kombinasikan dengan, ini salah satu ya. Nah, ini namanya harus dikombinasikan dengan email marketing. Jadi ini salah satu email marketing namanya Mailchimp ya. Mailchimp ini kita integrasikan dengan website kita ya untuk menerima data. Jadi ini tukang menerima data customer nih si Mailchimp ini ya. Nah, jadi pada saat orang masukin data ke kita, nanti di Mailchimp ini ada nih list namanya subscriber ya. Tuh di sini banyak sekali nanti. Nah, jadi nanti pelanggan-pelanggan Anda yang udah memasukkan emailnya terdaftar di sini ya, terlist. Jadi Anda benar-benar ngumpulin data gitu. Nah, terus kemudian email marketing ini kita bisa email otomatis ya. Contoh misalkan kalau kalian sudah sign up itu kayak tadi, sudah memasukkan nama, sudah memasukkan email, dan kemudian dapat sesuatu dari website. Nah, si email Mailchimp ini dia bisa automation. Artinya automation adalah 5 hari kemudian akan dikirimkan email follow up. Nah, jadi misalkan 5 hari kemudian si mesin tersebut, si Mailchimp ini akan mengirimkan contoh misalkan, kamu udah baca belum e-booknya? Tertarik nggak? Kalau misalkan Anda tertarik, ini loh tawaran berikutnya. Atau Anda bisa kasih diskon lagi. Nah, kemudian ini juga sama 4 hari kemudian. Jadi ini bisa diatur teman-teman semua. Jadi pada saat orang mendaftar email, 1 hari kemudian dikirimin email ini, 4 hari kemudian dikirimin email berikutnya, 5 hari kemudian dikirimin email berikutnya. Nah, sampai ya mungkin 7 kali biasanya ya dalam seminggu 2 minggu gitu. Namanya itu email follow up. Nah, email ini bukan Anda yang kirim, tapi Anda sudah bikin dulu template-nya. Nanti si Mailchimp ini yang akan mengirim secara otomatis ya. Nah, kemudian namanya pun bisa disesuaikan. Jadi pada saat misalkan Anda mengisi nama Anda di sini Joni. Nah, si Mailchimp ini bisa membuat kalimat tentang misalkan halo Joni, apa kabar? Nah, gitu. Misalkan Anda menulis di sini namanya Linda. Nah, ini juga bisa langsung personalize gitu ya. Halo Linda, apa kabar? Jadi apapun yang Anda terima dari Mailchimp ini itu akan disebut nama Anda ya. Jadi apapun yang Anda tulis di website landing page ini nanti itu akan di follow up sama Mailchimp. Nah, itu adalah bagaimana data itu dikumpulkan. Jadi kenapa penting membuat website itu karena ini. Kalau kita membangun sistem, kita harus punya website ya. Tapi kalau Anda tidak mau membangun sistem, misalkan hanya Facebook, Instagram aja, ya udah paling Anda menggunakan Excel ditulis satu persatu, kemudian ya di follow up satu-satu WA, ya Anda harus capek sendiri gitu ya. Anda akan kehabisan waktu sendiri gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu prosesnya. Nah, habis ini ya pasti nanti akan ada lanjutannya, nanti saya akan membuatkan video berikutnya.
Terima kasih para sahabat semua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.